Baik, terima kasih buat semua rekan-rekan media yang tetap sebagai fungsi kontrol ya untuk hukum yang ada di negara kita, menyampaikan juga kepada masyarakat. Pertama, bahwa kami selaku kuasa hukum daripada Francisca, ya, Francisca atau yang disebut atau dikenal dengan Siskae, dalam hal ini sebagai terdakwa 3. Kita dari 11 tersangka yang kemarin di Polda Metro untuk Thailandnya, sehingga yang awalnya itu hanya 1 orang yang ditahan, namun di kejaksaan akhirnya ditahan keseluruhan. Nah, ini menunjukkan hal yang positif bahwa equality before the law. Yang kedua, di dalam persidangan ini kami menyampaikan tentang eksepsi kami terhadap Siskae. Pertama, bahwa Siskae telah melakukan perfilman ini, pertama sekali adalah melakukan adanya surat kesepakatan kerjasama artis, yang tentu dalam hal ini selaku pihak pertama atau produser adalah Irwansyah, yang menjadi direktur daripada PT Pak Bos dan Bu Bos itu adalah Irwansyah, dan telah diadili, diputus dan telah selesai sidangnya, sehingga yang bertanggung jawab ya sebagaimana di dalam kesepakatannya itu di pasal 10 ayat 9 bahwa pihak pertama bertanggung jawab ya dan tidak membebankan ya. Ini nanti kita tunjukkan kepada rekan-rekan, coba ada suratnya ya, surat kesepakatan artisnya. Nah, ini di pasal 10 ya. Pertama ini di pasal 10 ya. Di pasal 10 angka 9 disebutkan ya, ini bagian daripada eksepsi kita. Pihak pertama bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksi secara hukum. Bila mana muncul tuntutan hukum atau gugatan atau laporan terkait dengan hasil produksi adalah menjadi tanggung jawab pihak pertama tanpa melibatkan pihak kedua. Itu bagian catatan yang paling fundamental, bahwa Siskae, klien kami, bekerja sama untuk menjadi Thailand. Dia telah memberikan ya, menandatangani surat kesepakatan, surat perjanjian kesepakatan artis, dan pihak pertama dalam hal ini direkturnya PT Pak Bos dan Bu Bos itu adalah Irwansyah, telah diadili, tentu sudah beralih tanggung jawab. Yang kedua, di dalam eksepsi, ketika di Polda Metro Jaya Tipit Cyber, klien kami disangkakan yaitu tentang undang-undang pornografi, undang-undang ITE, junto undang-undang pornografi. Namun di dakwaan jaksa disebut didakwakan yaitu undang-undang tentang pornografi. Pertanyaannya, kalau ini undang-undang pornografi dan ini perfilman, apakah kita tidak mengetahui semua adanya film-film dewasa? Tentu ini menjadi tanggung jawab daripada lembaga sensor perfilman, atau tidak adanya kontrol dari PT Pak Bos dan Bu Bos tadi yang sudah terdaftar. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya. Jadi bukan lagi kita ya, ini bukan kegiatan asusila, tapi ini pornografi berdasarkan dakwaan daripada jaksa. Kalau pornografi berarti ada skala, ini adalah film dewasa. Film dewasa artinya melakukan sensor, yang menjadi tanggung jawab lembaga sensor. Yang ketiga, di dalam hal ini klien kami sebelumnya Siskae kami mengakui pernah ditahan dan diadili, dan itu ketika adanya putusan coba nomor 24 nomor 23 tadi. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, ini ada ya. Ini ada putusan, dia sebelumnya di putusan nomor 23 garing Pit B garing 2023 di Pengadilan Negeri Wates nih. Nah, di sini di halaman ya, di halaman 50 ya. 50 ke 6. Di halaman 50, di halaman 50 dinyatakan ya. Nih, kita bisa buka ya biar saya bacakan di halaman 50-nya. Nah, di sini disebutkan ya bahwa dari hasil kesimpulan dari ahli psikolog, kita tegaskan
bahwa dari hasil kesimpulan dari ahli psikolog Jatu Anggraini menyatakan bahwa dari pemeriksaan kondisi psikologis bahwa terdakwa atau saat ini Siskae ya mempunyai gangguan. Nah ini gangguan, ini yang menjadi eksepsi kita, dan juga kita menyertakan adanya surat ya, surat keterangan medis dari rumah sakit RSUP Dr. Sarjito ya. Di sini jelas nih oleh rekan-rekan. Nah, ini bagian dari eksepsi kita. Artinya ketika seseorang memiliki gangguan jiwa, memiliki penyakit sebagaimana ketentuan di dalam pasal 44 KUHP tidak dapat dipidana. Kita ingatkan bahwa ketentuan di dalam undang-undang atau ketentuan di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44, sehingga harusnya Siskae dibebaskan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kita berharap penuh nanti kita melihat hasil dari putusan selah yang akan pada hari tanggal 4 Kamis ini kita akan menunggu hasil putusan atau sidang selanjutnya. Nanti kita lihat apakah kita perlukan ya, apakah kita perlukan. Dan kami tadi juga sebagai kuasa hukum telah mengajukan surat permohonan kepada majelis hakim perihal untuk permohonan memberikan pemeriksaan secara medis ya, secara medis dari dokter dan ahli ya, psikolog yang independen untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami tadi sampaikan di dalam persidangan tertutup kepada Yang Mulia ya, pertama itu eksepsi kami, yang kedua permohonan kami, yang ketiga juga bukti-bukti yang kami miliki dalam pembelaan kepentingan hak hukum daripada klien kami. Mungkin dari rehabilitasi yang dimaksud mungkin seperti apa sih yang diinginkan dari Siskae? Nanti kita akan lihat setelah hasil rekomendasi, jika majelis dalam perkara ini yang memutuskan memberikan hak tersebut, maka kita akan ke dokter psikolognya, nanti rekomendasinya baru kita bisa tindak lanjuti. Karena ini kan tidak ada yang kita rekayasa, apa adanya ya. Di dalam perkara ini pun sebetulnya ya, mungkin terdakwa yang lainnya sangat setuju. Dan bagaimana kami membaca ada beberapa BAP bahwa terdakwa itu juga ada melakukan bantahan yang tidak setuju dan tidak sepakat dengan tindakan daripada direktur atau sutradara atau produksi filmnya. Tentu saya sepakat nanti, pasti ada rekan-rekan yang lainnya ya, yang satu profesi sama kami, yang dalam membela ada 4, nanti mungkin akan menyampaikan itu di lain waktu. Tapi mungkin kan ini udah menjalani tahanan beberapa bulan ya. Nah, mungkin kondisi Siskae sendiri seperti apa sih secara psikologis? Ya, secara psikologis ya, karena ini sudah terjadi perpindahan dari tahanan Polda Metro Jaya, Tipit Cyber ke Rutan Pondok Bambu. Nah, artinya kalau dari secara tempat mungkin sudah berbeda, namun kesehatannya kita melihat tadi klien kita itu tetap merasa seperti membuat gembira, tapi kan wajah orang kan tahu ya. Nah, jadi tadi juga disampaikan salam buat rekan media yang penuh perhatian untuk hak-hak hukum daripada klien kita.